Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian pagi hari ini. Pagi ini sebelum kita mulai, saya ingin mendorong para orang tua untuk mendaftarkan anak-anaknya ikut SEAL ya, juga untuk remaja. Mengapa penting? Karena meskipun ini agenda tahunan, tetapi menanamkan benih yang baik haruslah dari sejak yang paling memungkinkan, dari sejak usia dini. Bantulah mereka supaya mereka mendapatkan yang terbaik, bukan sekedar fasilitas-fasilitas yang lain, tetapi kehidupan rohani mereka bertumbuh dengan baik. Itu salah satu dari tanggung jawab penting orang tua. Itulah yang kita mau perhatikan dalam Ulangan pasal 6, pasal 8. Bagaimana Tuhan mengingatkan keluarga-keluarga dari orang Israel itu untuk melakukan tugas mereka berulang-ulang. Tidak boleh hanya sekali, tidak boleh bosan. Dengan semua kesempatan dan yang waktu yang ada, Tuhan mau mereka menjadi orang tua yang meneruskan berita itu. Nah, mari kita melihat. Tentu pasal 6 sampai pasal 9 terlalu banyak, terlalu kaya, terlalu besar, hampir 30 slide, dan saya harus memadatkannya. Jadi saya mencoba menyampaikan secara lebih ringkas dari 4 pasal ini. Besok tamu, karena minggu depan kami ada pertemuan tahunan para gembala Gereja Betel Indonesia, sehingga minggunya ada tamu meskipun mungkin Sabtu saya sudah pulang. Jadi dia akan melanjutkan pasal 10 dan pasal 11. 4 bahaya dan juga solusi dari Tuhan. Bagaimana dalam Ulangan pasal yang ke-6 tekanannya adalah mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena ada bahaya di situ, orang bisa melupakan Tuhan. Jadi melupakan Tuhan adalah sebuah celah yang sangat berbahaya. Pasal yang ke-7 diingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan kecakapan, kehebatan. Kadang-kadang kita suka merasa, wah saya ini menjadi pribadi yang berharga karena saya begini dan begitu. Atau orang lain lagi berkata, saya ini kurang berharga karena banyak kekurangan, latar belakang dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata kepada Israel, kamu dipilih bukan karena siapa kamu, tetapi karena siapa Dia yang penuh dengan kasih karunia. Dan orang yang diangkat, baik dari yang rendah atau yang tinggi semakin tinggi, itu punya kecenderungan jadi sombong. Ya, itu bahaya yang harus kita jaga juga. Ulangan pasal 8 bagaimana Tuhan melalui Musa mengingatkan kembali di padang gurun mereka mengalami banyak hal yang sulit, tetapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa agenda, tanpa tujuan yang benar. Di padang gurun ternyata Tuhan mendidik mereka. Nah, pengalaman padang gurun itu juga bisa menjadi pengalaman hidup kita. Meskipun tidak tinggal di padang gurun, tetapi dalam hidup sehari-hari kita mengalami pengalaman padang gurun. Apa maksudnya? Kita bisa melihatnya. Bahayanya apa? Ketika Tuhan kemudian membawa mereka kepada kondisi yang lebih baik, maka mereka bisa menjadi nyaman, berkelimpahan, dan mereka bisa lupa Tuhan. Dan pasal 9 sekali lagi Tuhan ingatkan jangan sombong. Jadi dalam 4 pasal ini ada peringatan-peringatan yang penting bagaimana kesombongan menjadi sebuah celah yang sangat berbahaya yang bisa menjatuhkan orang yang kuat sekalipun. Kadang-kadang saudara baru tahu saudara sombong kalau ketika saudara ditegur dan marah. Ketika dikasih saran saudara berkata enggak, saya lebih benar. Ya, sombong itu tidak selalu matanya ke atas, hidungnya naik ke atas, jalannya begini. Enggak, sombong itu adalah sikap hati yang seringkali tersembunyi. Coba cek seberapa sombong kita. Bagaimana melihatnya? Waktu kita mendapat saran, mendapat teguran dari orang yang kita anggap tidak pantas. Kalau orang lebih tinggi, lebih hebat, kita biasanya nunduk. Tapi kalau kita dapat sesuatu dari orang lain yang kita anggap, siapa sih kau? Ya,
Jadi kesombongan, sekali lagi ini bahaya. Semakin besar berkat Tuhan, semakin besar kebutuhan untuk ingat akan Tuhan dan menempel kepada Tuhan. Jadi pasal 6 bicara tentang kasihlah Tuhan, pasal 7 ingat akan karunia-Nya, dan pasal 8 jangan pernah lupa ketika kamu berhasil. Dan kemudian pasal 9 jangan mengira bahwa berkat itu adalah hasil dari usaha dan kebaikanmu semata-mata. Di dalamnya ada peranan anugerah Tuhan. Ada orang bekerja keras tetapi belum tentu berhasil. Ada orang bekerja keras dan berhasil. Ada orang bekerja dengan seperti yang Tuhan mau. Mungkin di mata orang tidak sangat keras, tetapi dia ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Seringkali kita tidak memahami mengapa Tuhan memberi 5 talenta. Dan Tuhan memberikan 2 talenta untuk yang lain dan hanya 1 talenta untuk yang lain lagi. Jadi itu sebuah kemurahan hati Allah yang kita tidak bisa pahami. Yang paling benar adalah bagaimana kita menyikapinya dan tetap menghormati Tuhan apapun yang Dia berikan dalam hidup kita. Bisa begitu Bapak Ibu? Tidak mudah kan? Halo? Semua masih ada di sini? Ya. Nah, mari kita melihat pasal 6 sampai pasal 9, hanya 3 bagian. Bayangkan 4 pasal dijadikan 3 tema utama saja. Iman yang diukir itu tujuannya supaya membentuk umat atau generasi perjanjian. Ingatlah, ini adalah generasi yang baru, generasi yang sudah melihat, sudah mengetahui, mengalami hal-hal yang buruk yang dialami oleh orang tua dan generasi di atasnya. Sehingga Musa selalu berkata, ingat firman Tuhan. Ketika orang mengingat firman Tuhan, imannya juga bisa terpelihara. Kalau Tuhan saja lupa, bagaimana firman-Nya bisa ingat? Dihidupi, jadi bukan sekedar iman itu bukan sekedar pengetahuan, tapi ketika dia menghidupinya itu melahirkan sebuah sikap yang taat kepada Tuhan. Dan kemudian tanggung jawab yang lebih besar lagi, secara pribadi dia harus mengingat, dia harus menghidupinya, dan dia harus mewariskannya kepada generasi berikutnya. Baik secara biologis keluarganya, baik secara rohani. Kita belajar tentang mentoring, tujuannya jemaat Tuhan di sini bisa menjadi seorang mentor bagi orang lain. Mewarisi apa yang sudah Anda punya. Karena satu hari keberhargaan dirimu dan kedewasaanmu diukur seberapa engkau bisa menolong orang lain tumbuh seperti engkau mengenal Tuhan. Itu sebuah tanggung jawab yang besar. Bagaimana anak-anakmu, generasi setelahmu, adik-adikmu, adik-adik rohanimu, anak-anak rohanimu juga tumbuh mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Ini sebuah tanggung jawab ini. Jadi iman yang hidup itu memang harus diteruskan. Kalau tidak, padam pada satu generasi. Generasi perjanjian, mereka harus hidup. Dia harus tahu. Seperti saya harus mengajarkan supaya anak-anak saya juga tahu. Seperti itulah yang Musa maksudkan. Nanti ketika kamu tinggal jauh dari Mesir, jauh dari padang gurun, anak-anakmu tahu siapa kalian di dalam Yehova, Yahweh, Allah yang memanggil kamu, supaya mereka hidup dalam perjanjian Tuhan. Allah tidak pernah merancang bahwa iman itu hanya untuk satu generasi. Iman perjanjian, iman covenant harus diingat, dihidupi, dan diwariskan. Baca sama-sama dengan saya bagian kalimat terakhir dari paragraf di bawah ini. Iman covenant harus diingat, dihidupi, dan diwariskan. Bagimu sendiri engkau harus ingat dan menghidupinya. Dan tugas yang tidak kalah mulianya, kau harus mewariskan imanmu. Timotius mewariskan iman dari orang tuanya, mamanya. Dan mamanya mewariskan iman dari neneknya. Itu sesuatu yang sangat berharga. Sekali lewat kemarin saya membaca, ada satu keluarga di Suzhou, Cina, 500 tahun. Saya lupa 17 generasi atau berapa. Mereka tetap hidup di dalam prinsip-prinsip beberapa jangan itu. Jangan sombong, jangan tidak mau belajar. Mereka dikenal keluarga yang hebat. Semacam Rothschild-nya Asia. 500 tahun bisa bertahan.
Di dunia orang selalu berkata, kutuk 3 generasi akan menghancurkan atau kena pada setiap keluarga-keluarga yang hebat, keluarga yang sukses. Orang tuanya hebat mungkin merintis dari nol, anaknya mewarisi, cucunya habis. Seperti itu kebanyakan, kutuk 3 generasi. Bapak Ibu coba lihat, itu hanya istilah kutuk 3 generasi. Tetapi keluarga ini bisa mematahkan itu selama 500 tahun. Mereka mempertahankannya. Anak-anak mereka disuruh sekolah semua. Dan mereka adalah orang-orang yang memegang peranan kunci dalam perdagangan industri di China, di Suzhou. Saudara lihat bahwa ketika orang tua ingin anak-anaknya juga mengalami apa yang orang tuanya alami, apa yang generasi sebelumnya alami, itu sesuatu yang berharga. Jangan bilang sama anak-anakmu, kau mau sekolah nggak sekolah terserah nak, asal penting cari duit. Itu sebuah filosofi yang sangat dangkal. Itu cara hidup yang sangat pragmatis, salah. Dorong mereka untuk meraih pendidikan, karena pendidikan bagaimanapun juga sangat penting. Walaupun orang yang lulus sekolah belum tentu bisa langsung kerja, tetapi pola pikirnya menjadi lebih baik daripada orang yang hanya berorientasi sekedar bekerja menghasilkan uang. Saudara lihatlah, ada orang hebat, tetapi dia juga punya pemikiran-pemikiran yang bagus, karena dididik oleh orang-orang yang secara bukan hanya bagus secara intelektual, tapi integritas dan sebagainya. Jadi mari kita lihat bagian yang pertama, iman itu harus diukir, bukan diasumsikan. Maksudnya apa? Asumsi itu kan sebuah anggapan. Anak saya sudah tahu kok. Istri saya sudah tahu kok. Suami saya sudah tahu. Itu kan asumsi. Kalau saya juga berasumsi kepada jemaat, jemaat sudah tahu kok firman Tuhan. Tetapi seharusnya firman itu diukir dalam hati kita. Kalau kita hanya berasumsi, kita pikir kita sudah tahu, ini juga bahaya. Siapa yang sering berasumsi? Saya sudah rohani kok. Terus kalau misalnya harus dicek dengan fakta, seberapa tahu kau firman Tuhan? Tapi kita merasa kita sudah jadi Kristen sekian lama. Iman harus diukir. Jangan hanya berasumsi engkau tahu firman, kalau firman tidak ada dalam hatimu. Nanti kita melihat serangan yang begitu hebat yang dialami Kristus ketika dia ada dalam tubuh jasmani. Dia kalahkan sebagai sebuah gambar bayang bagaimana membandingkan Israel yang kalah di medan pertempuran secara rohani. Dan iblis pakai serangan yang sama, pola yang sama, tetapi Yesus mengalahkannya. Itu sesuatu yang hebat. Bagaimana firman itu bisa mengalahkan setiap serangan dan tipu daya si jahat. Jangan remehkan firman, karena Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, firman itu adalah Allah. Jadi kenapa kita belajar Alkitab? Karena kita tidak belajar sekedar sesuatu yang hanya kata orang, sumber yang pertama. Teks Alkitab itu teks yang terjaga, saudara. Kemarin ada LAI mengadakan pameran sekaligus juga membahas tentang bagaimana teks-teks Alkitab itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke bahasa Indonesia. Jadi tidak boleh sembarangan. Ada terjemahan baru 2. Itu hasil dari 30 tahun riset dan kemudian mempersiapkannya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu keluar ada Alkitab terjemahan baru 2. Ada beberapa hal yang secara prinsip tidak ada yang berubah, tetapi kosakata yang dimodernkan supaya bisa dipahami dengan lebih mudah. Nah, itu sesuatu karya yang puluhan tahun. Ya. Mari kita melihat. Sesudah Musa berkata, Shema Yisrael, maka kemudian kita membaca ayat 6, haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu berulang-ulang. Ya. Baik kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-7.
Ayat 6 saya mulai. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Wah, jadi supaya mereka ingat secara visual ada tulisan-tulisan ayat-ayat bahwa Allah itu Allah yang harus disembah, satu-satunya pribadi yang mengasihi mereka. Jadi ini bukan sekedar sebuah cerita sesekali, tetapi ini sebuah proses pembentukan. Anda nggak pernah mendapatkan satu hasil yang sempurna, baik, hanya dengan satu kali. Ya kan? Coba tunjukkan kepada saya, ceritakan kepada sebelahnya, Anda bisa melakukan sesuatu yang satu kali langsung jadi. Entahkah itu makanan, selalu ada proses panjang. Ya kan? Ada banyak hal yang baik itu dibuat dengan perubahan, perbaikan, perombakan dan seterusnya. Jadi sebuah pembentukan yang harus dibangun dengan sikap tekun, bukan sesekali. Kalau Anda membaca Alkitab sekali lupa dan sekali tidak tahu, wajar. Tetapi harus berkali-kali. Siapa yang sudah makan tahun kemarin dan hari ini nggak makan? Seminggu kemarin makan, kenyang. Bulan kemarin nggak makan. Gitu nggak? Enggak kan? Kita baru makan tadi pagi. Kalau belum makan, mungkin nanti makan. Tadi malam sudah makan misalnya. Kenapa kita terus? Karena tubuh membutuhkannya. Roh kita juga membutuhkannya. Kalau tidak, roh kita jadi lemah. Musa memakai kata yang sangat intens bahwa iman tidak diwariskan melalui asumsi atau tradisi kosong. Tidak juga melalui rutinitas ibadah tanpa firman. Saudara bisa bayangkan. Ada orang ibadah hanya tentang praise, pujian, worship, nggak ada firman Tuhannya misalnya begitu. Itu sesuatu yang kurang. Walaupun mungkin ada makna atau event-event tertentu, tetapi setidaknya harus ada perenungan yang disampaikan. Dan minggu adalah sebuah kesempatan Bapak Ibu belajar firman Tuhan. Jadi minggu ini sekolah teologi ya saudara, sekolah Alkitab. Saya sekolah nggak dapat yang begini saudara, jujur. Anda tanya orang-orang yang sekolah S1 teologi ya, belum tentu mereka mendapat pelajaran seperti ini. Mereka cuma dapat pengantar perjanjian lama, perjanjian baru. Dan kalau kitab-kitabnya hanya sekali lewat, karena terdesak dengan waktu. Tapi Bapak Ibu setiap minggu, setidaknya 50-60 menit belajar firman Tuhan. Meskipun tidak bisa mengeksegese setiap ayat, tetapi setidaknya saya berharap Bapak Ibu bisa tahu, belajar, mencatat, mengingat. Kemudian ada hal-hal yang penting yang tertanam dalam hatimu, dalam pikiranmu dan kau menghidupinya. Nah, kata vesinantam levaneka itu kata penting dari kata syanannya ya. Secara harafiah berarti mengasah pisau hingga tajam. Jadi kalau orang mengasah pisau hingga tajam atau mengukir sesuatu, menggrafir, itu harus mengorek sehingga permukaannya jadi lebih dalam dari permukaan luar, sehingga kemudian tidak mudah hilang. Ada spidol yang sekali pakai dihapus hilang, tapi ada spidol permanen, betul ya? Ukiran beda lagi. Ukiran gak mudah karena dipahat ke dalam. Seperti itu yang Tuhan mau. Firman itu bukan hanya sekedar ingatan, memori kita gampang lupa, tetapi hati yang diukir dengan firman itu membuat kita tidak bisa lupa. Sama seperti mungkin orang yang saking menjiwai pekerjaannya, dia tidur tengah malam dan kemudian ditanya berapa harga roti isi daging misalnya, dia jual 7.000, yang keju 8.000, dia sambil tidur bisa jawab. Kenapa? Karena itu nempel, dia bekerja gitu. Misalnya begitu, itu cuma contoh. Ada orang tidur pun dia bisa ingat, ya kan? Berapa
harga US hari ini dengan rupiah? Ada orang yang tiap hari memandangnya terus, dia langsung hafal. Ada yang hafal begitu? Karena nempel. Berapa harga produk ini? Misalnya dia juga penjual sembako. Berapa harga beras premium? Wah, dia hafal mungkin. Kalau firman itu tertanam, terukir di hati kita, maka itu menjadi sesuatu yang tidak mudah dilepaskan, dihilangkan. Jadi ini sesuatu proses yang hanya bisa terjadi kalau secara sengaja, terus menerus kita melakukannya, pengulangan yang terus menerus secara sengaja. Jadi kita kebaktian juga secara sengaja kita belajar firman. Bapak Ibu bisa meresponnya dengan cara memiliki alat bantu, baik kertas, baik tulis. Ya kan, kalau mau foto juga boleh, tapi jangan lupa dilihat. Sebab kalau memorinya sudah penuh di HP, dihapus. Kalau kebaktian difoto semua PowerPoint-nya. Kemudian berat HP-nya dihapus semua tanpa dilihat lagi. Foto joget, foto apa disimpan, foto khotbah dihapus karena menyebabkan memori penuh. Ya kan? Pakailah semua cara yang bisa untuk membuat catatan itu gampang untuk Bapak Ibu melihatnya kembali. Kata Shannon ini sekali lagi mengukir, secara harafiah menajamkan seperti orang menajamkan pisau, memahat batu, mengukir kayu dengan tekanan berulang, melukai pasti supaya ada tanda di situ. Iman tidak diwariskan sekali lagi secara harafiah secara liturgi saja, secara seremonial saja, tetapi dia harus dilakukan. Kalau Anda mungkin setia setiap minggu ke gereja, tetapi Anda nggak baca Alkitab setiap hari, Anda nggak nempel. Baca Alkitab setiap hari pun bisa buat kita lupa masih. Mengapa kita harus memulai hari dengan mencari Tuhan? Setidaknya Anda punya satu ayat dalam bacaanmu, satu perikop misalnya, satu pasal mungkin. Itu pun besok sudah lupa. Tapi kalau Anda tidak melakukannya, apa yang tersimpan dalam memori kita? Kemarin saya sempat cerita seorang pendiri dari Voice of Martyr, seorang pendeta Hungaria. Di zaman ketika Eropa Timur juga dikuasai oleh komunisme. Maka dia ditangkap. Dia dipenjara 20 tahun lebih. Seorang pendeta lulusan sekolah teologi. Tapi kemudian diindoktrinasi belasan jam setiap hari dengan paham-paham komunisme sosialis. Dia tidak pernah tahu lagi bahwa dia adalah seorang pendeta. Dia tidak lagi ingat tentang ayat-ayat firman Tuhan dalam perjalanan panjang, tapi dia menetapkan di hatinya, saya hanya ingin ingat satu, nama Yesus. Itulah yang melepaskan dia menjadi orang yang demensia by system. Semua dia sudah lupa. Karena 20 tahun lebih, setiap hari belasan jam harus menghafal doktrin-doktrin sosialisme. Saudara bisa bayangkan orang cuci otak, ini betul-betul dalam pengertian bukan DSA, temuan dokter Terawan, tapi cuci otak. Sehingga dia cuma ingat doktrin-doktrin dari ajaran Marxis, Lenin dan sebagainya. Tapi firman Tuhan gak diingat lagi. Tapi dia tidak pernah lupa, dia selalu jaga nama Yesus. Dan itu yang membuat dia keluar sebagai pemenang. Pendeta yang lain banyak mati, frustrasi, karena tidak lagi punya pengharapan di penjara yang puluhan tahun. Kemudian gereja-gereja di Eropa membiayai, memberikan uang tebusan, supaya dia bisa keluar dengan membayar mungkin ratusan ribu dolar. Dan dia menjadi seorang yang mendirikan pelayanan Voice of Martyr, suara dari para martir. Karena banyak orang yang hilang, mati di penjara karena hasil indoktrinasi yang sangat intens. Nah, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 berkata sekali lagi. Sebagian kita pasal 6 kemarin sudah, tapi saya mau menyambungnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Mau kita baca ayat ini sudah? Kalau Anda mau tahu mengapa resep orang Yahudi sampai hari ini bisa bertahan. Itu bangsa yang ribuan tahun dibuang, dibantai. Satu hari 6 juta orang dibinasakan oleh Hitler di ruang-ruang yang ditutupi dan kemudian dikasih gas beracun. Mengapa mereka enggak punah?
Karena mereka ditanamkan untuk ingat Tuhan. Ayo kita baca sama-sama ayat ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam 2 ayat ini ada 3 pilar utama yang mereka harus ingat. Ada Shema, mendengar dalam pengertian nanti sebentar kita lihat. Dan kemudian berkata tentang Echad, hanya ada satu Allah, Esa. Tidak politeisme, tidak banyak dewa, banyak Tuhan. Satu Tuhan Allah itu Echad. Kemudian mereka diperintahkan untuk Ahab mengasihi Tuhan. Seperti apa? Inilah 3 pilar yang kuat yang melahirkan ketaatan kepada generasi lain. Kalau Anda hanya punya Shema, mendengar tetapi tidak punya ahaba dan doktrin yang benar, Anda nggak bisa taat. Anda nggak bisa taat kepada Tuhan kalau Anda nggak tahu siapa Dia. Tapi kalau Anda tahu Dia Tuhan yang berkuasa atas hidupmu, Yesus berkata begini, kau nggak perlu takut dengan orang yang membunuh tubuhmu, yang bisa bunuh tubuhmu. Tapi takutilah Dia yang bisa melemparkan engkau ke neraka. Ngeri, saudara. Yesus menyingkapkan sebuah fakta. Banyak kita takut kepada manusia yang punya kuasa melukai badan kita, membunuh kita, menyiksa kita. Tapi engkau lupa ada pribadi yang engkau harus hormati. Lebih dari siapapun di bumi yang engkau takuti. Dia yang bisa melemparkan engkau ke neraka. Jadi ketika orang tahu siapa yang dia sembah, Allah yang esa, Allah yang menebus dia, Allah yang mengasihi dia, otomatis muncul sebuah ketaatan tanpa paksaan. Kalau orang Kristen tidak taat karena dia tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ada orang taat karena indoktrinasi. Indoktrinasi tentang ajaran-ajaran agama secara doktrinal, tapi dia nggak tahu. Tapi kekristenan mengajarkan kita mentaati firman karena kita mengenal siapa Dia, karena Dia mengasihi kita. Jadi 3 pilar ini, Shema, katakan dengan saya, Shema, Echad, Ahaba, mendengar dan kemudian menghormati dan percaya kepada Allah yang esa dan kita mengasihinya. Kalau tiga tidak ada, kita pincang. Kalau sebuah bangunan ditumpu oleh 3 pilar kuat dan satunya dicabut, dia akan jadi lemah. Masih berdiri, tapi satu waktu bisa goyang. Ya. Shema itu lebih dari sekedar audio, mendengar dari telinga. Karena dia harus dibuktikan, benarkah engkau mendengar firman kalau engkau melakukannya. Kalau engkau mendengar dan tidak melakukannya, firman itu nggak sampai sebetulnya. Jadi lebih dari sekedar mendengar. Banyak orang dengar sambil kerja, dengar khotbah, tapi nggak dengar dia. Cuma sekedar daripada sunyi, ya kan? Ada kan orang kebiasaan kan? Nggak ada di sini. Tapi dia nggak perhatikan apa yang disampaikan. Dia membaca Alkitab, mulutnya bicara, dia mendengar pasangannya, istrinya, suaminya, tapi dia nggak dengar. Jadi ketika kita mendengar, ada input dan kemudian itu bekerja dan membuat kita melakukannya. Boleh pegang kupingnya masing-masing. Baik kiri, baik kanan. Ini tempat kita, gerbang informasi kita. Ada gerbang informasi lain dari penglihatan. Tapi mendengar, karena kalau firman secara visual kan juga mendengar. Orang kalau cuma satu gerbangnya bisa lupa kan, betul nggak? Saya termasuk orang yang sekarang tidak mudah ingat lagi atau lebih gampang lupa. Tapi saya bisa ingat siapa saya. Cuma kalau ayat firman Tuhan kadang lupa kalau nggak dibaca diulang-ulang. Siapa yang bisa berkata ingatannya masih tajam? Tapi ketika dia membaca, dia mendengar, dia melihat, maka itu diharap dia lebih lama lagi.
Dan dia akan lebih lama lagi nempel kalau dia melakukannya. Dan dia akan lebih lama lagi kalau dia mengajarkannya. Kita belajar itu dalam prinsip mentoring. Hanya mendengar tidak cukup. Kalau dia melakukannya, tambah kuatlah bobotnya. Kalau dia mengajarkannya lebih kuat lagi. Dan yang lebih kuat lagi kalau dia melakukannya. Ya. Nah, definisi kuno dari kata shema ini adalah mendengar untuk mentaati. Jadi Musa disuruh menyampaikan supaya orang Israel bukan saja telinganya mendengar, tetapi supaya mereka taat. Mendengar Tuhan dalam pemahaman orang Ibrani kuno juga sebetulnya sama. Tidak memiliki validitas jika tidak langsung memicu respon tindakan. Enggak tervalidasi kalau kau dengar tapi kau enggak lakukan. Itulah yang hasilnya orang Kristen yang hanya tahu firman tapi tidak hidup dalamnya. Ada gereja yang sudah ratusan tahun ada di Indonesia. Tapi kasihan. Kalau jemaatnya tidak dididik dengan firman, mereka tidak tahu firman. Ayo, validasi, pembuktian bahwa kita mengerti firman adalah ketika kita melakukannya. Seberapa banyak lakukan. Belajar untuk melakukannya. Mendengar itu tidak boleh terputus, tidak boleh dipisahkan dengan melakukannya. Jadi mendengar secara pasif tanpa ketaatan sama dengan tuli secara spiritual. Ya kan, apa bedanya? Orang dengar tapi nggak melakukannya. Apa beda dengan orang tuli? Dan karena tuli dia tidak melakukannya. Outputnya keluarnya sama-sama tidak melakukan. Yang satu mendengar tapi tidak melakukan, dia tuli secara rohani. Ada orang yang tidak melakukan karena memang tidak mendengar. Tapi kita semua adalah orang-orang yang telinganya tajam mendengar. Berdoa seperti Yesaya, berikan kami telinga seorang murid. Amin. Jangan hanya senang ketika dengar gosip. Kalau ada mulai kumpul, kau nak dengar cerita baru dah, apa dia itu? Wih, wah. Kopinya tambah 2 gelas lagi. Karena cerita masih panjang, belum selesai. Ya kan? Kita pengen mendengar, walaupun kita tahu, kesana baik cerita kau. Ya kan? Tapi kita ingin. Kenapa kita tidak tertarik mendengar tentang Tuhan dan perbuatannya? Kata Ahaba seperti tadi, pilar yang berikutnya adalah kasih. Tetapi ini bukan sekedar kasih secara sentimental, tetapi kasih dalam sebuah pengertian, sebuah keputusan komitmen. Seorang pria yang mengasihi istrinya atau istri yang mengasihi suaminya secara komitmen, dia akan jauh lebih kuat daripada kasih secara sentimental saja. Karena perasaan bisa berubah. Kadang saudara nggak senang dengan orang itu, betul nggak? Jujurlah padaku. Kadang-kadang Anda juga nggak senang dengan pasanganmu kan? Karena dia tidak melakukan apa yang kau mau, dia melakukan apa yang engkau tidak suka. Siapa yang sudah berumah tangga? Jadi saya tahu tanpa saudara menunjuk. Saya cuma pengen saudara merespon. Atau punya sahabat, punya teman. Kadang-kadang kau tidak suka kan? Tapi karena ada sebuah ikatan perjanjian, engkau sudah komitmen. Jadi ini kasih setia yang memang dibangun di atas dasar yang kuat. Kasih ini jauh melampaui emosi sentimental yang fluktuatif. Jadi ternyata bukan hanya valuta asing, bukan hanya saham yang bisa fluktuatif ya, naik turun. Tetapi perasaan kita. Kadang kita rasanya wah, cuma dengar nama kau aja kau sudah senang. Tapi lain hari dengar nama kau enak sekali aku. Gak pernah begitu ya? Hebat saudara. Kadang-kadang kita begitu. Wah, aku gak mau dengar nama bapak ini kalau disebut dalam video. Tapi dulu dia sanjung misalnya begitu. Gak punya tokoh seperti kita yang dulu saudara sanjung dan kemudian sekarang dia muncul di beranda saudara skip aja. Aku gak suka dengar dia. Gak pernah gitu. Berbahagialah yang gak punya. Jadi kadang-kadang kita begitu. Kadang kita rasa tapi ketika kita tahu, oh siapa dia? Oh dia tetap pemimpin, saya hormati misalnya.
Mungkin dia melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. Ahaba adalah sebuah keputusan relasional yang kokoh ketika pasangan, ketika persahabatan, ketika komitmen perjanjian kerja. Saya mau menyelesaikannya walaupun tidak mudah. Seperti itulah. Harus punya ahaba dengan Tuhan, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan orang-orang di sekitar kita. Kasih ini menghasilkan loyalitas seumur hidup. Tapi ini bukan loyalitas yang buta, tetapi lahir dari penghormatan dan cinta kepada sang perjanjian. Ada kepatuhan buta, sampai ada, maaf ya, istilah dalam bahasa Jawa, suargo katut, suargo nunut, karena itu bagus. Neroko katut. Nah, siapa yang nggak tahu ya istilah itu? Suargo nunut, ikut. Tapi kalau yang memimpin masuk neraka, katut aku ikut. Ini gambaran apa? Sebuah relasi yang pokoknya kemana suami melangkah, aku ada di sana. Kalau dia ke sorga, aku juga ikut. Tapi kalau dia ke neraka, aku terpaksa ikut. Mau saudara? Mau begitu? Enggak. Tuhan juga begitu. Dia mau kita mengasihi dengan pemahaman, dengan hikmat. Ada 4 unsur kasih tadi kan, segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, dan kemudian dalam perjanjian baru Yesus berkata dengan segenap akal budi. Supaya kita enggak membabi buta. Mengasihi Tuhan. Ada orang begitu mengasihi Tuhan, semua uang dia kasih ke gereja. Asal dengar pendeta bilang mari kita mengasihi sesama, dia kasih semua uang. Pulang dia bingung. Karena banyak gereja yang nantang orang, kasih meja di sini. Pegang kunci mobil dikasih. Dipersembahkan saudara, dompet semuanya dikasih. Pulang dia bingung, aku jalan kaki. Di rumah gak ada mobil misalnya begitu. Saudara bilang membabi buta gak? Dulu ada orang di Surabaya, kaya, pengusaha. Setiap melihat sesuatu yang rasa gak nyaman, dia tulis cek, dia kasih pengurus gereja, beli ini ganti. Royal sekali kalau untuk gereja. Dan orang sangat menghargai kemurahan hatinya yang royal. Anda belum minta, dia sudah tahu apa yang diperlukan, apalagi ngomong. Tapi karena dia salah mengelola usahanya, dia bisa bangkrut, berkepanjangan. Dan ketika dia belum bisa bangkit, dia kepahitan dengan Tuhan. Aku sudah menyumbang semua, lebih banyak dari siapapun di gereja itu. Tapi kenapa saya punya usaha seperti begini? Saya ingin berkata, Tuhan ingin kita mengasihinya juga dengan hikmat, dengan akal budi. Betul? Kalau uang itu juga sebagai bagian dari tanggung jawab untuk menghidupi orang tuamu, Anda gak perlu kasih ke gereja kan? Kalau uang itu untuk memelihara istrimu, anakmu, Anda gak perlu kasih ke gereja. Atur aja bagaimana caranya. Gak perlu semua hak-hak istri, hak orang tuamu, hak anakmu kau persembahkan supaya Tuhan mengganti 100 kali lipat. Itu salah. Banyak orang berkata begitu. Tapi itu bukan sebuah cara yang benar mengasihi Tuhan. Beri dari apa yang kau punya. Bukan mengada-ngada. Mengalokasikannya. Makanya kita diatur belajar memberi berdasarkan apa yang, supaya jangan betul hidup kita 100% punya Tuhan. Harta kita 100% punya Tuhan. Tapi Tuhan mau kita juga mengelola dengan baik, dengan benar. Saya enggak bilang bahwa saudara harus jadi kikir, enggak. Kalau nolong orang, gak bisa ini beras yang ada cuma 1 piring, saudara bilang ini kasih kamu kalau engkau gak makan. Anakmu 2 gak makan. Nanti Tuhan tolong bagaimana caranya. Kau gak hikmat. Harusnya kau bagi anakmu dan bagi orang itu juga. Sama-sama sedikit gak apa-apa. Betul? Jangan pengen pamer supaya engkau disebut orang murah hati. Tapi kemurahan hatimu dibangun di atas dasar mengambil bagian dari orang yang seharusnya engkau membela dia.
Ayo pahami maksud saya dengan baik. Jangan kikir, tapi tidak membabi buta dalam menyalurkan berkat Tuhan. Di mana hati Anda sekarang? Ada aktivitas tanpa akar. Tampak sangat sibuk melayani, berbuat baik di luar, tapi kehilangan keintiman pribadi dengan Tuhan. Tapi motivasi kasih yang baik menghasilkan sebuah ketaatan otentik. Ini yang dicari Tuhan. Ahaba, kasih kepada Allah. Kasih yang terlihat nyata dalam keputusan, baik itu dalam etika hidupnya, keuangannya, keluarganya, dan ibadahnya. Itu bisa melihat bagaimana etikanya. Orang yang mengasihi Tuhan secara otentik, orang yang mentaati Tuhan secara otentik. Ini orang yang motivasi melakukan sesuatu karena ketakutan. Bagi Tuhan gak ada artinya sebetulnya. Hanya karena kebiasaan. Ini sebuah tugas rutin. Kalau ibadah Anda seperti ini, ayo tingkatkan, tambahkan kasih supaya motivasimu murni. Amin. Kalau Anda menolong orang lain, jangan hanya sebagai sebuah kewajiban, tapi karena Anda ingin menjadi saluran berkat yang berkemurahan memberkati orang lain. Ada juga orang melakukan sesuatu didorong oleh rasa bersalah. Fokus pada hati, namun digerakkan oleh rasa takut dihukum. Ya kan? Bayangkan kalau orang melakukan apa saja dari yang kecil sampai yang besar di atas dasar ketakutan. Kalau aku nggak lakukan dihukum. Ketaatan seperti ini akan melelahkan. Bapak Ibu bisa paham? Dalam kehidupan Allah didik kita jadi dewasa. Dalam disiplin pelayan Tuhan, saya juga nggak ingin terlalu banyak peraturan. Untuk apa peraturan kalau dilanggar juga? Tapi tahulah, mengertilah bahwa yang kita lakukan karena kasih. Kalau kita harus diajak untuk berdoa, kalau kita diajak untuk lebih dekat dengan Tuhan karena Anda pelayan Tuhan, Anda harus setingkat lebih tinggi rohani dari jemaat, setidaknya. Karena Anda yang memimpin jemaat. Dalam persidangan formal misalnya di kalangan gereja, ada yang disebut majelis ketua. Kalau yang hadir di situ pendeta, karena pendeta punya strata, pendeta muda dan pendeta pratama. Nggak boleh ada pemimpin anggota majelis ketua itu pendeta pembantu, pendeta muda. Karena dia memimpin persidangan di mana ada di situ yang lebih tinggi dari dia. Dia nggak pantas. Ini secara organisasi. Secara rohani juga benar. Anda yang ada di sini di depan, Anda yang melayani harus lebih tinggi rohanimu, bukan sombong. Lebih rohani. Melakukan sesuatu bukan karena kewajiban. Ada jemaat ke gereja karena kewajiban, hari Minggu dicolek istrinya, bangun kebaktian. Tapi Anda pelayan Tuhan, Anda mau datang untuk menyembah Tuhan, membawa orang masuk dalam hadirat Tuhan. Hidupmu harus lebih tinggi satu langkah. Guru sekolah minggu, pemusik misalnya, pemuji. Anda enggak boleh melakukan sesuatu hanya sekedar kewajiban. Itu macam sebuah beban yang menimbulkan rasa bersalah. Tapi Anda harus melakukannya karena kasih, karena menghormati Tuhan. Karena ini ungkapan pengabdianmu kepada Tuhan. Apapun yang Anda lakukan, kalau dasarnya berdasarkan kasih yang otentik, itu akan membuat kita bersuka cita. Ada orang bisa memberi dengan sukacita, tapi ada orang memberi dengan terpaksa. Saudara pernah nolong orang dan saudara senang bisa nolong orang? Pernah nggak? Pernah nggak? Saya bisa nolong kamu, rasanya saya senang betul. Walaupun saya juga perlu, kita bagi-bagilah. Saudara lihat persahabatan orang-orang di asosiasi kumpulan yang bermotor atau apalah apa, bahkan orang yang dulu ada pakai motor yang nggak karuan, yang tempel sana tempel sini dibangun panjang begitu. Apa itu namanya itu? Dan kalau mereka nggak ada duit, mereka tunggunya di SPBU, di kantor polisi, di mana saja.
Itu mereka berkunjung dari satu kota ke kota se-Indonesia sedapat mereka pergi. Biaya dari mana? Kalau mereka sudah sampai di kota itu, mereka punya kawan. Yang diajak juga kawannya sama kelasnya. Tapi dia bilang, aku ada makan, kau ayolah sedikit berbagi. Kesetiakawanan mereka begitu kuat, membagi dalam kekurangan, karena sama-sama hobi berjalan. Sudah nggak pernah lihat dulu ya? Sekarang sudah berkurang ya. Orang yang kalau motornya biasanya Vespa tuh, dipanjangin sasisnya, dikasih apa di situ jadi kayak mobil, duduklah mereka di situ. Nggak pernah lihat? Jarang jalan keluar ya. Sekali waktu di foto nanti lihat seperti ini yang dimaksud pendeta itu. Nah itu kesetiakawanan orang-orang itu hebat. Mereka kalau dikunjungi rasanya wajib untuk nolong dan mereka senang bisa nolong, ya kan? Kita juga harus melakukan jauh lebih tinggi lagi. Yang kedua, bahaya terbesar adalah kenyamanan rohani. Pasal 7, pasal 8 tadi berkata, gereja itu yang paling bahaya bukan aniaya. Gereja yang teraniaya akan cari Tuhan sungguh-sungguh, melakukan firman. Tapi gereja itu bahaya kalau dia mengalami keadaan yang berbeda. Apa yang kita pikir kalau kita akan terancam iman, kesulitan, kelaparan, tekanan? Enggak. Sejarah sudah membuktikan ribuan tahun orang-orang yang kesulitan, mengalami kelaparan dan tekanan hebat dalam iman, dalam hidup, justru cari Tuhan dan justru melihat kemuliaan Tuhan. Tapi yang paling bahaya adalah ketika seperti Ulangan 6 tadi berkata, kalau kamu sudah makan dan kenyang, kamu ngantuk. Ya, hati-hati kalau kenyang, ngantuk. Saya baca. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, baca ayat 12. Ayo baca. Saya nggak tulis di situ kebanyakan nanti. Ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu dan kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah, dan seterusnya. Jadi kalau sudah makan, sudah kenyang, kau nggak pernah bangun rumah, kau tempati rumah. Kau nggak gali sumur, ternyata sumurmu dapat. Kau nggak membuat kebun anggur, kau masuk di situ, Tuhan sudah berikan. Bahaya. Bahaya dari kenyamanan, kelimpahan. Musuh rohani paling halus adalah kemakmuran dan kenyamanan yang bisa membuat kita melupakan Tuhan karena bergeser. Saudara berkata, wah saya nggak mungkin. Nggak, jangan sombong. Itu sebabnya kita harus jaga setiap hati. Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita bisa tidak lagi bergantung dengan Tuhan, karena semua sudah berjalan dengan baik, bahkan dengan sangat baik. Perhatikan paradoks dari padang gurun. Padang gurun bukan tempat penghukuman, tapi Tuhan berkata pasal 8 ayat 2, itu tempat pembentukan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Ia merendahkan hatimu. Tuhan yang merendahkan orang kadang-kadang. Jadi ketika engkau ada tiba-tiba, jangan-jangan tangan Tuhan sedang membentuk engkau, merendahkan engkau. Dalam ayat yang kedua, Ana. Jadi ayat 3, jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk engkau membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja,
Tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Di padang gurun Tuhan rendahkan mereka. Kamu bukan hanya hidup karena roti, tetapi dari segala firman, dari segala yang keluar dari mulutnya Allah. Kol mitsapi Yahweh. Saudara, artinya hidup yang sejati itu bukan dari apa yang duniawi, apa yang fisik dan lahiriah. Hidup sejati itu berasal dari firman Allah. Segala yang keluar dari mulut Allah. Ada nyanyian berkata begini, sepatah kata yang kau katakan sudah cukup bagiku. Betul? Semakin besar orang jabatannya, kadang dia cuma ngomong oke. Betul? Ya kan? Kalau Anda minta tolong dengan orang yang sangat besar, yang sangat powerful, masalahmu rumit, ruwet, kemudian dia dengan sederhana berkata, oke. Cukup nggak itu, saudara? Pak, oke-nya cak mana, Pak? Saudara ngerti? Saudara pernah punya masalah pelik dan datang dengan orang yang berpengaruh, punya kekuasaan, dan dia berkata, oke, saya bantu. Pernah? Nggak pernah? Berarti belum pernah ketemu masalah yang besar. Dan kadang-kadang kita ragu, cak mana Pak? Bapak pakai suruh siapa? Mak mana Pak? Nah, kalau orang sudah bilang oke, kecuali dia memang sekedar jangan bohong atau nggak punya reputasi, nggak punya integritas, nggak punya kekuasaan, ini maklar namanya, ya kan? Tapi kalau orang yang punya jabatan, punya kekuatan, kekuasaan, ketika dia berkata iya, sudah cukup bagi kita. Tuhan punya segalanya, kalau dia berkata iya, apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, itu sudah cukup buat kita. Waktu orang-orang yang lumpuh, waktu orang yang sakit kusta, dia menghadap Tuhan, Tuhan cukup satu kata, pergilah kepada orang kusta itu, pergilah, tunjukkan dirimu kepada imam. Sudah cukup. Di perjalanan mereka sembuh. Jadi padang gurun adalah tempat Tuhan membentuk kita, mengajar kita, supaya kita tahu siapa sesungguhnya sumber hidupmu, bukan uang, bukan roti, bukan siapa-siapa, tetapi Dia Tuhan. Karenanya kalau Tuhan berkata takutilah Dia, dalam pengertian menghormati, karena Dia berkuasa atas hidupmu. Benar, karena sumber hidupmu datang dari Tuhan. Apa hebatnya engkau kalau nafas hidupmu dicabut? Selesai. Orang petetang-peteteng dengan semua yang hebat, kalau dia berhenti bernafas selesai. Betul? Mobilmu hebat, inimu semua kelangkling semua, misalnya begitu, ya kan? Apa saja yang kau hebat punya, ketika nafasmu berhenti, selesai. Siapa engkau? Sumber hidupmu Tuhan. Amin. Katakan kepada dirimu, sumber hidupku adalah Tuhan. Jadi hormati Dia, mengasihi Dia adalah sesuatu yang sangat wajar. Nah, mari lihat, kalau kita lihat pakai kurva kira-kira, Tuhan mengurangi kenyamanan. Itu seperti sebuah suasana padang gurun. Tapi padang gurun adalah sekolah pembentukan ilahi. Kalau kita taat, kemudian kita bisa melihat, wah, sumber hidup saya ternyata adalah Tuhan. Itulah makna dari kol mitsapi Yahweh ini. Segala yang keluar dari mulutnya Tuhan, itu membuat aku hidup atau mati. Betul? Kalau Tuhan bilang pulang nak, pulang saudara. Mazmur pasal 90 berkata, kalau Tuhan berkata kembali, kembali. Siapa yang bisa tahan saudara? Aku masih muda, aku belum kawin, aku masih sehat, aku masih banyak kerja. Kalau perintah itu bilang pulang, kau bisa tahan? Bisa? Gak bisa. Siapa yang punya itu? Dia, Tuhan. Ayo kita hormati Dia, ayo kita mengasihi Dia. Nah, kalau kita pakai sinyal, misalnya kurvanya, sinyal paling kuat itu ternyata waktu kita sakit, ya kan? Wah, cari Tuhan, kepepet, sakit jiwa, sakit badan, sakit rohani, sakit kantong, misalnya begitu kan? Cari Tuhan. Waktu kita krisis, itu kurvanya tinggi. Kalau pakai wifi, karena sekarang paling mudah kita bilang nggak ada sinyal nih. Sinyalnya masih ada, tapi tempatmu salah, misalnya begitu. Wah, ini sinyalnya pol 5, misalnya gitu.
Tapi ketika kita nyaman, lihat garis birunya. Saat semuanya nyaman, turun saudara. Saat semuanya nyaman, kita sibuk dan kita bisa lupa Tuhan. Ya kan? Jadi mari, dengan berjalannya waktu, iman kita kadang bisa naik turun, kebergantungan kita dengan Tuhan bisa naik turun, tapi jagalah tetap konsisten. Padang gurun itu bisa bicara tentang lembah, sesuatu yang begitu gelap, menakutkan. Itu bisa bicara tentang ujian-ujian yang Allah percayakan, Allah rancang. Dan bisa jadi kekurangan dalam banyak hal, keuangan dan segala-segalanya. Tetapi kalau kita mau datang, itulah saat yang paling tepat untuk kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Kuncinya ketika kita datang, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun ini. Dia enggak pernah salah. Dengan maksud, kata ayat 2, merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara lihat, ketika orang dalam keadaan yang sulit, berat, mulutnya cenderung mengutuk, bersungut. Tetapi kita harus menjaga. Kita suka ingat tentang kisah Ayub. Dalam penderitaannya, dia tidak mengutuk Tuhan. Padahal 10 anaknya mati. Berarti belum ada anak yang menikah. Karena nggak disebut menantunya, nggak disebut cucu. 10 anaknya mati, laki dan perempuan. Bukan 1 anak meninggal dengan tidak ada penjelasan, saudara. 10 anak. Syok nggak saudara kalau saudara seorang saleh? Hartamu banyak, satu hari hartamu habis. Ada orang bisa kehabisan harta, sahamnya turun, rugi puluhan triliun misalnya begitu. Waktu dia naik juga bisa jadi kaya mendadak. Tapi Ayub hartanya bukan saham. Hartanya Ayub adalah ternak. Gimana ternak ribuan itu bisa hilang dalam satu hari? Dia punya ribuan unta, dia punya ribuan kambing dan domba, sapi. Bagaimana bisa dalam satu hari padahal dijaga oleh banyak orang? Kalau Anda punya peternakan 1.000, 2.000, 100.000, bagaimana bisa hilang dalam satu hari? Ini bukan saham, bukan kekayaan yang bisa fluktuatif dengan tajam. Ayub kaget, semua anaknya mati. Tapi dia bisa berkata, terpujilah Tuhan. Enggak mudah saudara. Dia ingat Tuhan. Dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang juga aku akan mati. Apa dia enggak cinta anaknya? Cinta. Apa dia enggak cinta harta bendanya? Cinta. Tapi ketika Tuhan mengangkatnya, tanpa dia tahu alasannya, dia tetap menghormati Tuhan. Zona kenyamanan adalah bicara tentang kecukupan, kelebihan, atau juga kesibukan. Saudara cinta Tuhan? Yes. Tapi terlalu sibuk sehingga enggak cari Tuhan. Sibuk urus anak, sibuk urus dirimu sendiri, sibuk urus hobimu. Kau lupa duduk di kaki Tuhan di pagi hari. Kau lupa malamnya kau berkata terima kasih kepada Tuhan. Kau lupa baca firman Tuhan. Kau lupa lapor kepada bos yang besar yang di sorga itu. Cuma ingat tentang dirimu. Itu saat sinyalnya begitu lemah. Tuhan terasa begitu jauh, bukan karena dia menjauh, tapi karena engkau yang menjauh dari dia. Cari Tuhan. Ya. Kalau sinyalnya lemah, cari, tempatmu lagi salah artinya. Posisimu harus diperbaiki. Tuhan tidak selalu membawa kita ke padang gurun untuk menghukum kita, tapi seringkali untuk mengembalikan sinyal yang hilang. Amin. Sinyalnya enggak hilang, posisinya salah. Hatinya salah. Jadi hati yang harus dikoreksi. Kalau hatimu terlalu syarat dengan semua yang dari dunia, sinyal Tuhan lemah. Pasti. Itu hukum sederhana. Kalau terang itu ditimbun dengan semua yang gelap, pasti nggak ada lagi sinar terang. Tuhan bilang hati-hati supaya hatimu jangan syarat dengan semua yang ada di dunia. Syarat itu penuh. Hati kita cuma 1 gelas misalnya. Tapi kalau penuh dengan barang-barangnya, semuanya kita masukin, maka tidak ada tempat untuk Tuhan di sana. Bahkan Tuhan pun bisa tersingkir keluar dari hati kita. Nah contoh, kalau Israel gagal, Yesus nggak pernah gagal. Ya. Israel di padang gurun gagal, jatuh, bersungut-sungut, akhirnya mereka menyembah berhala. Kok bisa ya?
Apa berhala lebih hebat dari Tuhan? Tapi ternyata dalam keadaan sulit orang bisa jadi kehilangan akal sehat. Yesus di padang gurun dia menang mutlak. Dia taat sempurna. Bahkan ketika diserang iblis 3 kali dia mengutip kitab Ulangan. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi kita baca pasal 6, pasal 8. Ulangan ini hebat. Ini senjata hebat. Kalau Anda sering diserang oleh iblis dalam semua bidang kehidupan, pegang firman. Anda baca Ulangan 6, Ulangan 7, 8. Anda tahu itu kekuatan yang hebat. Ada tertulis. Asal Anda hidup di dalamnya, Anda pasti bisa mengalahkan. Yesus menghidupi kembali kisah Israel dengan kemenangan sempurna. Dia menanggung kegagalan kita. Ya, Yesus itu sang Shema yang hidup. Dia adalah firman yang keluar dari mulutnya Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah penakluk padang gurun. Dia mengutip untuk mengalahkan iblis. Matius pasal 4, Markus dan sebagainya. Yesus mengutip langsung. Gak perlu tafsir, gak terlalu rumit. Iblis kalah karena mengutip firman. Bayangkan kalau di otak kita, di hati kita gak punya firman. Saudara bilang apa kalau diserang iblis? Hahaha. Aku tanya pendeta, aku udah hafal ayat. Betul? Ayo, biarlah firman ada di hati dan pikiran kita. Ketika Anda diserang, ada orang di tengah malam diserang oleh iblis. Ada pernah lihat orang yang tidur begitu takut sekali, tapi dalam alam roh dia berkata, dalam nama Yesus, iblis pergi. Dia bangun kemudian. Ada yang pernah begitu? Sering iblis kadang ganggu kita sampai waktu kita tidur kan? Karena iblis nggak pernah tidur. Saudara yang tidur, dia ganggu saudara. Tiba-tiba ada ketakutan yang hebat. Ruangannya dingin misalnya, tetapi keringetan, ada ketakutan hebat. Itu serangan dari si jahat. Anda mengusir mengalahkannya dalam nama Yesus. Coba kalau Anda bilang dalam nama si A, si B, iblis nggak pergi. Ya, oke, Yesus tidak hanya menuruti Shema, ia adalah penggenapan Shema dalam wujud manusia. Terakhir yang ketiga sedikit. Hati manusia itu cepat melupakan anugerah. Itu sebabnya Musa berkata, hati-hati ya, supaya jangan kau melupakan Tuhan. Karena jasa-jasakulah, kalau orang sudah lupakan, aku yang ditonjolin, bukan Tuhan. Jasa-jasakulah, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Musa ingatkan Saka, kalau engkau melupakan Tuhan, dalam konteks perjanjian melupakan bukanlah sekedar sebuah amnesia, kehilangan pengertian rohani, tetapi melupakan berarti menganggap Tuhan itu tidak lagi penting dalam hidup kita. Mereka ingat Yahweh, tapi apakah mereka bergantung? Nah itu kata lupa. Jadi bukan hanya lupa nggak ingat Tuhan, tapi nggak bergantung dengan Tuhan. Hanya bergantung dari dirimu sendiri. Apa yang diingat oleh generasi berikutnya? Mungkin anak-anak lupa khotbah karena ayahnya berkhotbah, kasih renungan. Tapi dia bisa ingat bagaimana ayah memperlakukan ibunya. Bagaimana reaksi orang tuanya ketika mereka mengalami krisis. Apakah rumahmu penuh dengan doa atau penuh dengan amarah? Saudara, anak-anak bisa merekamnya. Dan kemudian dia ingat ini. Hati-hati, ini jauh lebih kuat dari khotbah. Ini jauh lebih kuat dari nasihat-nasihat yang lain. Karena dia melihat dan mengalaminya. Pewarisan iman yang paling berhasil adalah ketika anakmu mengingat, ayahku, ibuku sangat mencintai Tuhan. Amin. Karena itu ukir di hati mereka, di pikiran mereka. Kalau orang tuanya melenceng, khotbah orang tuanya gak mempan. Ayo, ini tanggung jawab generasi. Ini tanggung jawab hidupmu. Aplikasi yang pertama, rumah menjadi altar. Ubah rumah kita jadi sekedar tempat tinggal, tapi menjadi tempat pembentukan iman. Kalau anak-anak masih balita, kesempatan remaja, didik mereka. Di rumahmu mereka mengenal Tuhan. Jangan hanya di gereja, tapi di rumahmu. Seorang hamba Tuhan Krisostom berkata begini, jangan hanya membesarkan anak untuk dunia,
tapi besarkan mereka untuk kekekalan, maksudnya untuk kerajaan sorga. Jadilah seimbang. Kita orang yang dipanggil dan pilih Tuhan. Yang kedua, aplikasi jangan takut padang gurun. Kadang Tuhan sedang membentuk hati kita secara aktif. Dia sedang bekerja secara pribadi dengan engkau. Apa yang terasa seperti kehilangan besar, baik itu uang yang berkurang, hilangnya fasilitas, atau runtuhnya kepastian, bisa jadi adalah pendidikan Allah untuk mengajarkan ketergantungan yang sejati kepadanya. Kalau ada hal-hal yang membuat engkau enggak bergantung dengan Tuhan, hal-hal itu disingkirkan Tuhan. Supaya kau enggak punya apa-apa dan berkata, Tuhan hanya engkau. Dulu ada cerita, pasangan suami istri ribut. Dia bilang, ternyata kawin sama kau ini gak ada apa-apa. Lah kau gak ingat 20 tahun yang lalu kan aku ngomong, hanya kau yang paling berharga di dunia. Aku gak punya yang lain, cuma kau satu-satunya yang berharga. Kau ingat gak 20 tahun yang lalu aku pacaran sama kau? Oh itu maksudmu? Iya, dia gak punya apa-apa. Dia gak punya sawah, gak punya kebun, gak punya pekerjaan. Dia cuma punya pacar. Itu gombal, saudara, ya kan? Kadang-kadang ada banyak hal yang ada dalam hidup kita yang kita bergantung dan Tuhan kemudian geser. Goncang. Ternyata Tuhan mau kita menoleh ke atas karena Dia sanggup menolong kita. Amin. Jadi kalau ada yang sedang mengalami masa padang gurun hari-hari ini, jangan takut, ada Tuhan di sana. Aplikasi yang ketiga, membunuh kenyamanan rohani. Itu kenyamanan. Jangan biarkan kenyamanan membunuh ketergantungan kepada anugerah. Tanda bahaya kenyamanan saya tulis sengaja sedikit. Kalau Anda mulai berhenti berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu hati-hati. Itu sinyal kau mulai tidak mengandalkan Tuhan. Karena tanpa berdoa dengan sungguh-sungguh, semua sudah oke. Berarti kau sangat nyaman. Kau sangat cukup, kau sangat hebat. Menurutmu, tapi Tuhan bilang ada sinyal yang salah karena kau mulai berhenti mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berhenti merasa lapar akan firman Tuhan. Bahaya. Saya sering mengajak pendeta belajar studi biblika, belajar Alkitab dari teks asli. Saya tahu yang saya ajak itu sudah S3, tapi ada orang masih mau belajar, masih mau pergi. Tapi ada orang yang baru S1 teologi, udah gak mau, udah merasa tahu semua. Saudara, ada orang yang merasa tidak lagi lapar mencari firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saya menjaga supaya saya tetap lapar. Kita harus menjaga supaya kita tetap memiliki haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Berhenti merasa bergantung pada pertolongan Tuhan setiap hari. Karena mulai hari tanpa Tuhan, bangun cuma kerja, bangun cuma rutin. Kenapa Anda tidak merendahkan diri 1-2 menit, duduk di kaki Tuhan, berlutut dan berkata, Tuhan tolong saya. Tadi kita nyanyi begitu kan? Pegang tanganku. Iman yang diukir, iman itu tidak pernah dirancang bertahan secara otomatis. Dia harus diingat, dihidupi, dan diwariskan. Diingat, dihidupi, diwariskan, dan dia harus berpusat pada Tuhan, bukan pada diri. Ayo kita berdiri dan kita baca ini. Generasi yang mengingat, generasi yang mengingat akan tetap berdiri. Sebab iman tidak hilang dalam satu generasi karena serangan dari luar. Tapi iman hilang ketika umat berhenti mengingat, berhenti mengajar, dan mulai merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Generasi yang lupa Tuhan akan kehilangan identitasnya. Saya mau kita ulangi lagi. Iman tidak hilang dalam satu generasi karena serangan musuh dari luar. Iman hilang ketika umat berhenti mengingat, berhenti mengajar, dan mulai merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan.
Generasi yang lupa Tuhan akan kehilangan identitasnya sebagai anak perjanjian. Jadi ukirlah imanmu. Amin. Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Bapa, pagi hari ini biarlah firman-Mu, nama-Mu, perbuatan-Mu terukir di hati kami. Tidak saja kami baca dan kami renungkan, tapi itu tinggal di dalam lubuk hati kami, terukir dan tidak akan pernah terhapuskan oleh waktu, oleh situasi yang paling berat sekalipun. Kami ingin menghidupi firman itu dan kami ingin membagi firman itu. Kami tahu tidak mudah karena dunia dengan semua kemewahan dan keindahan serta kenyamanannya cenderung membuat kami kehilangan semua yang terbaik yang dari Tuhan. Tapi pagi hari ini sebelum kami pulang, Tuhan ingatkan kami, jangan sampai kami kehilangan persekutuan yang paling intim dengan Tuhan. Tidak dibangun di atas dasar ketakutan dan kewajiban, tetapi dibangun di atas dasar kasih yang menghormati Tuhan. Bapa, Engkau menguji setiap hati kami pagi hari ini. Engkau melihat setiap kami dalam pergumulan, agar kami terus ingat akan Tuhan, menghidupi firman setiap hari. Dan mengajari diri kami, mengajari anak-anak, mengajari adik-adik rohani, mengajari generasi setelah kami, supaya mereka tetap memiliki firman, memiliki Tuhan dalam hidup mereka. Tolonglah setiap pribadi, keluarga yang ada di sini pagi hari ini, para kepala keluarga bersama istri, para kakak rohani, biarlah menolong kami semuanya, sehingga saling menopang, saling mengingatkan. Dan kami akan terus berjalan dalam perjanjian dengan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Teguhkan hati kami. Berkat-Mu menyertai para pemuji, pemusik, multimedia, asyir, kolektan. Berkat Tuhan atas kami semua yang sudah berbakti di pagi hari ini. Biarlah kami hidup dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita, memampukan kita untuk terus hidup dalam persekutuan kasih-Nya, semakin intim dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, dan menjadi serupa dengan Yesus pada akhirnya. Menjadikan kita berkat, terang yang bercahaya di rumah tangga, di dunia kerja, di keseharian di mana kita berada, sampai Tuhan bawa kita masuk dalam rumahnya yang kekal di sorga yang mulia, selamanya bersama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu Saudara dipersilakan memberi persembahan untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini, dan silakan memberi yang ada di kotak kanan kiri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat persembahannya.